yang terhormat menguji UKIP PBG dalam jabatan 2025. Perkenalkan saya Mutaki SPDI mahasiswa PBG dalam jabatan BJ3 2025 Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623082591. Saya mengajar di SMA Islam Asy-Syafi'iyah Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 SMA dengan materi menghindari perilaku berhoya-hoya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Asmaul Husna seperti biasanya dalam rangka untuk meningkatkan spiritualitas kita atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh teman kita yaitu Ali Masyiduddin, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Semoga dengan pembacaan doa dan bagusnya pembelajaran yang kita laksanakan hari ini mendapat barokahnya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, yaitu apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Untuk pembelajaran hari ini itu adalah tentang menghindari perilaku berfoya-foya, terus riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelum itu, kita apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Yaitu materi tentang cabang iman atau syu'abul iman. Materi yang kemarin atau minggu kemarin yang kita pelajari dengan materi ini, hubungan dengan materi dengan hari ini yaitu kalau kemarin kita bagaimana meningkatkan iman, maka hari ini adalah praktek hati kita bagaimana tingkat keimanan kita itu diuji coba. Kenapa? Karena kalau kemarin kita bicara tentang iman, maka hari ini tentang perilaku kita. Kenapa? Karena kalau iman yang minggu kemarin kita tingkatkan, maka perilaku yang mau kita pelajari dengan tema sifat foya-foya, terus sum'ah, riya, takabur, dan hasad, maka itu akan bisa kita hindari. Itu hubungannya. Nah, sebaliknya kalau keimanan kita rendah, maka otomatis perilaku yang 5 atau sifat yang tercela yang 5 ini akan ada dalam diri kita. Makanya penting atau hubungan konkret antara keduanya, antara materi atau materi yang minggu kemarin dengan hari ini itu ada hubungan yang sangat relevan. Artinya ketika keimanan seseorang itu semakin bagus, maka otomatis akan semakin mampu untuk menghindari dari sifat atau akhlak tercela yang 5 ini, yaitu sifat atau perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Bisa dipahami? Ya, dipahami. Nah, jadi kita harus bisa menghindari dari sikap yang akhlak tercela ini. Maka untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian apa tentang yang mau kita pelajari hari ini, maka saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Bisa lihat ke depan di sini. Tujuan pembelajaran hari ini itu yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan referensi dalil. Jadi ini tujuan yang harus kita capai ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian dari yang 5 sifat itu. Terus yang nomor 2 itu adalah contoh. Bagaimana contoh dari ke-5 sifat itu. Jadi contoh sifat berfoya-foya seperti apa, maka kalian harus bisa menunjukkan. Dan ini menjadi tujuan belajar. Terus yang selanjutnya adalah dalil. Jadi bagaimana dalil yang menerangkan atau yang melarang tentang sikap berfoya-foya dan riya, takabur, dan sum'ah. Jadi dalilnya baik itu dalil dari Al-Quran atau dalil nakli, terus hadis. Jadi harapannya itu kalian bisa menunjukkan atau bisa tercapai apa yang ada dari tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran ini menjadi titik tekan terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian bisa memahami apa pengertian perilaku berfoya-foya, pengertian sum'ah, pengertian riya, pengertian takabur, dan pengertian hasad, maka kalian dianggap tercapai tujuan pembelajaran. Tapi itu belum cukup, karena ada juga dalil. Maka kalau kalian bisa menunjukkan dalil yang
melarang tentang sifat-sifat ini, maka kalian juga bisa disebut tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi selanjutnya, bahwa tujuan contoh seperti apa contoh yang dimaksud perilaku berhoya-hoya, terus sum'ah, riya, takabur dan hasad. Maka kalau kalian bisa menunjukkan seperti ini sifat berhoya-hoya, seperti ini sifat sum'ah, maka tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Itu. Ya. Selanjutnya, mari kita pindah tempat. Kita diskusi kelompok. Ayo silakan sesuaikan pada tempatnya yang sudah kita tentukan. Ya. Seperti kalau perempuan karena tidak terbiasa tetap seperti ini. Tuh. Sudah sesuai kelompoknya. Nah, sebelum diskusi kelompok ini, saya akan memberikan gambaran. Ada di depan, perhatikan di depan. Contoh-contoh ini kalian diskusikan dengan teman-teman tentang sifat. Ini saya hanya memberikan gambar. Silahkan kalian perhatikan dari gambar tersebut ini sifat apa atau perilaku seperti apa, ya. Jadi ini saya kasih waktu, silahkan diskusikan ini contoh sifat berhoya-hoya. Menurut kalian itu seperti ini itu gimana? Itu gambar itu. Jadi gambar di depan itu adalah gambar perilaku berhoya-hoya. Itu, ya. Jadi untuk menambah pemahaman kalian tentang perilaku berhoya-hoya dan dampak negatifnya ini. Jadi ini contoh dari orang yang suka berperilaku hoya-hoya. Ya. Bisa dipahami? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini. Sum'ah. Jadi ini contoh dari perilaku sum'ah atau sifat sum'ah. Jadi silakan pahami. Jadi seperti ini orang yang bersifat sum'ah. Jadi dia ngasih sedekah, potret. Tuh ya. Selanjutnya ini ada riya. Jadi seperti ini contoh riya. Ini contoh riya. Jadi dia beribadah karena dia disangka dia alim, dia dokumentasi, dia itu diposting baik ke FB atau menjadikan status. Jadi ini disebut dengan riya. Ini contohnya. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya takabur. Ini. Jadi ini contoh orang yang sifat takabur. Jadi seperti yang disampaikan tadi teman kalian untuk pemahaman sementara itu adalah orang yang takabur itu adalah merasa dirinya sombong. Jadi seperti ini contohnya. Contoh orang yang takabur seperti dia duduk, terus yang lain orang-orang di bawahnya dianggap apa? Tidak ada seperti itu. Karena dia itu menemukan dirinya. Bisa dipahami? Contoh tidak takabur. Selanjutnya ini hasad. Jadi seperti ini hasad. Jadi perilaku seorang yang bersifat hasad, artinya iri atau dengki pada orang lain. Jadi seperti ini. Kalau orang hasad seperti ini contohnya, hasad susah lihat orang senang. Jadi orang lain lagi susah, dia senang. Kalau dia orang lain lagi susah apa senang, dia merasa susah. Bisa dipahami? Jadi itu tentang apa? Contoh perilaku tentang sifat berhoya-hoya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Untuk lebih mendalam tentang pengertian kalian, maka saya akan menampilkan video. Silahkan perhatikan dan catat apa yang menjadi
apa yang disampaikan. Nanti karena ini bersifat visual, jadi kalian perhatikan dan data yang menurut kalian pahami seperti apa. Silakan perhatikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, sum'ah, riya, takabbur, dan hasad. Saya harap kalian mengikuti pembelajaran ini dan penuh perhatian karena materi ini sangat penting untuk membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, sum'ah, riya, takabbur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Jadi itu tujuan yang harus kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Selanjutnya, setelah kita paham dengan tujuan pembelajaran ini, kita bahas pengertian satu persatu dari akhlak tercela tersebut. Yang pertama yaitu perilaku berfoya-foya. Apa itu perilaku berfoya-foya? Perilaku berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Jadi, perilaku berfoya-foya ini sifat yang tidak baik, sehingga kita harus menghindarinya. Selanjutnya adalah sifat sum'ah. Pengertian dari sifat sum'ah ini ialah secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan, sedangkan secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Maka kita sebagai umat muslim tidak boleh punya sifat sum'ah karena itu akan merugikan pada diri kita. Sifat yang ketiga yang harus kita jauhi ialah sifat riya. Apa di antara kalian ada yang tahu apa sifat riya itu? Baiklah, pengertian dari sifat riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi itulah pengertian dari sifat riya yang merupakan sifat tercela yang harus kita hindari agar ibadah yang kita kerjakan mendapat pahala. Apa bisa dipahami? Selanjutnya, sifat takabbur. Pengertian dari sifat takabbur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Jadi sifat takabur ini merupakan sifat yang tercela karena selalu meremehkan orang lain dan merasa dirinya yang paling hebat. Maka dari itu kita harus menjauhi sifat takabur karena sifat ini bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Sifat yang terakhir yang harus kita hindari yaitu sifat hasad. Pengertian dari sifat hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Ini merupakan sifat yang sangat tercela. Maka kita sebagai umat muslim yang bersaudara sangat dilarang mempunyai sifat hasad. Itulah pengertian dari sifat atau akhlak tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya, kita memahami dalil-dalil yang melarang dari sifat-sifat tersebut. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67 yang berbunyi, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya itu secara wajar.
kalian pahami di depan. Jadi silakan diskusi dimulai. Kan diskusi dimulai. Sudah itu jadi kalau mau sholat foto dulu baru sholat itu. Nah, kalau dia itu seperti amalan baik yang dikasihkan Lalu sibuk mengurusnya bagian duniawi. Sedangkan akhirat dunia dianggap sebagai tempat mengumpulkan dunia. Padahal akhirat tujuan bagi kehidupan dunia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan uang dan tidak melupakan hidup di akhirat. Kita terus tidak boleh melakukan syarakat dua, yang sifat ini dan pamer dibelanjakan secara berlebihan dan boros serta memperlihatkannya kepada orang lain. Akan muncul sifat ini dari orang lain. Sifat ini akan memicu konflik dengan masyarakat. Jadi itu dapat disebut bermulia-mulia. Yang kedua ialah bersedekah karena ingin dipuji. Seperti Kalau dia yaitu orang sholat karena ingin yang berlebihan dan boros serta mengambilnya. sifat sum'ah dan dia merupakan sifat dalam melakukan sesuatu ingin dapat hujan dan Tiga, dapat menuju frustasi apabila hartanya habis. Orang harta yang tidak terkontrol gengsi dan hawa nafsu akan menggunakan dia dan mereka sedang khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi memasukkan di dasar tidak puas jadi dengan sifat berboya-boya itu rasa bisa saat melakukan amal tempat kebaikan itu jika manusia nilai makna dari suatu ibadah Jadi yang disebut hasan berdasarkan definisi ialah mengurangi sifat kepercayaan dan yang apabila hati ada orang yang mendapat mendirikan perhatian agama Islam dan motif-motif untuk akan begitu frustasi. Untuk lebih menggali materi yang kita pahami hari ini, silahkan dibuka HP-nya. Saya juga membuka. Jadi silahkan buka HP-nya. Ini bagian dari TVC untuk untuk melakukan apa? Memang ini untuk meninjau tingkat pemahaman kalian, tapi ini juga diselingi dengan apa? Dengan game istilahnya ini. Soal selanjutnya. Ini yaitu anime itu soalnya itu lagunya hanya sekedar untuk itu. Jadi anime menentukan penghasilannya dengan nilai keadilan diri dan enggak kerjasama dalam kelompok. Sikap anime merupakan sikap apa? Jadi kan sifat ini dijadikan sifat
menjawab tidak baik karena menghina temannya. 1. Terus yang menjawab tidak baik karena meremehkan temannya tidak ada. Terus yang menjawab tidak baik karena punya sifat takabur 13. Tidak baik karena punya sifat angkuh 1 orang. Ya, kita lihat skornya bagaimana. Ubah. Kalau yang ada di posisi puncak itu ada Agil, terus nomor 2 Rian, terus nomor 3 Lan. Ini di 3 tertinggi ini 3 tertinggi. Yuk, soal selanjutnya. Vina merasa iri melihat temannya meraih prestasi dan berharap gagal agar tidak lebih dulu darinya. Jadi kalian, kita kan sudah contohnya tadi sudah dijelaskan, sudah menjelaskan contoh-contoh dari sifat itu dan pengertiannya. Jadi sifat ini atau ini contoh dari sifat apa? Ada yang tidak rela, tidak ada, terus sifat hasad 9, terus sifat riya 2 orang, terus sifat takabur 1 orang. Untuk kesimpulan yang kita pahami hari ini itu apa? Untuk sifat berboya-boya, apa kesimpulan dari ini? Yang sifat berboya-boya, kesimpulannya bahwa yang disebut dengan sifat berboya-boya adalah sikap dan tindakan yang tidak seimbang dengan memperlakukan harta. Jadi dampak dari sifat ini adalah kerugian di pihak Tuhan. ya, kesimpulan bahwa dari sifat takabur adalah tidak seimbangan dalam melakukan harta. Bisa dipahami? Ya, bahwa sifat yang disebut dengan apa? Sifat berboya-boya adalah ketidakseimbangan antara atau memperlakukan harta. Gitu. Jadi dia dapat apa? Pendapatan 100.000 tapi pengeluarannya 500.000, maka itu tidak seimbang. Itu tentang sifat berboya-boya. Selanjutnya kesimpulan dari sifat apa? Tentang sifat sum'ah dan riya apa? Coba. Sum'ah dan riya merupakan sifat dalam melakukan suatu ingin dapat pujian dan penghargaan. Jadi itu tentang sifat sum'ah, bahwa sifat sum'ah itu adalah keinginan atau perilaku yang ingin dipuji oleh orang lain. Itu. Ya. Sedangkan sifat riya adalah melakukan suatu kegiatan ibadah yang selalu ingin apa? Mendapatkan sanjungan. Itu kesimpulan dari pengertian sifat sum'ah dan riya. Selanjutnya sifat takabur apa? Sifat takabur adalah sifat yang membuat dirinya terlihat berat, sedangkan sifat hasad adalah sifat tidak terima kalau orang lain. Jadi itu tentang sifat takabur. Jadi sifat takabur adalah sifat yang menganggap orang lain itu tidak mempunyai sifat yang apa namanya? Sifat meremehkan terhadap orang lain. Orang lain itu dianggap tidak bisa, gitu. Artinya orang lain itu dianggap bahwa orang lain itu lebih jelek dari dirinya, sedangkan dirinya itu lebih hebat. Itu, maka itu disebut sifat takabur. Setelah kalian memahami itu, mengumpulkan, terus kalian itu kalian bisa melakukan apa?
dari hasil asesmen tadi bahwa kalian itu bisa mengenali tugas yang sudah diberikan, kalian bisa kumpulkan juga tugas yang kalian setelah selesai kalian kerjakan, tugas itu dikumpulkan. Bisa dipahami? Ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang materi perilaku berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Semoga pembelajaran ini mendapat barokah dan bermanfaat. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Jadi baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Akhirul dari saya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.